Selamat malam para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Interupsi. Oh maaf, saya pikir saya masih jadi anggota MPR yang suka interupsi ketika ada. Saya akan ganti interupsi yang kadang-kadang mengganggu itu dengan salam yang pasti Anda kenal. Salam cempala untuk Anda semuanya. Para pemirsa, marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda semua yang melakukannya. Sengaja saya pilih kalimat bagi Anda semua yang melakukannya, karena rupa-rupanya puasa dalam bulan Ramadan ini juga dijalankan secara pribadi oleh beberapa orang yang justru non-muslim juga ikut berpuasa. Mereka ikut menikmati betapa indahnya bulan Ramadan yang penuh dengan pengendalian diri, sabar, syukur, dan penuh dengan ampun. Luar biasa, tidak ada di negara lain. Para pemirsa, Kabinet Indonesia Bersatu sudah terbentuk. Atas nama jagat pewayangan, kami menyampaikan selamat. Benar apa yang dikatakan Presiden Republik Indonesia, Pak SBY, bahwa saat berkompetisi sudah usai. Pak Jero Wacik, Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata yang baru hari Jumat tanggal 22 Oktober 2004 mengatakan, salah satu target yang diminta dalam rapat kabinet pertama Presiden SBY dengan para menterinya adalah damai dan aman. Itu targetnya, damai dan aman. Dan Pak Wacik mengatakan, saya bertanggung jawab menyebarkan pesan itu. Bagus Pak Wacik. Walau panjenengan agak terlambat, kawan-kawan saya para dalang yang pernah ikut arus kompetisi melalui partai politik yang berbeda-beda, atau pendukung capres dan cawapres yang berlain-lainan, sekarang sudah meletakkan dalam tanda kutip kampak perang dan secara bersama-sama minum pipa perdamaian dengan menggelar wayang kulit di rumah para dalang secara bergiliran. Dalangnya adalah mereka sendiri, niaga juga para dalang sendiri, biaya dari mereka sendiri, yang kesemuanya dipersembahkan kepada masyarakat dengan harapan damai, damai, ayem tentrem, ayem tentrem. Gending, ayam tentrem. Monggo. Ayam tentrem, ayam tentrem, ayam tentrem. Ayam tentrem, ayam tentrem, ayam tentrem, ayam tentrem. Bikos kemarin ayam tentrem, bikos sampun pare tentrem. Ayam tentrem.
tentrem ayam tentrem tika paring ayam tentrem tika sambung paring tentrem ayam Gending ayam tentrem ciptaan Pak Sarita dari Ganjuran, Bantul, Yogyakarta. Memang amat menyenangkan. Para pemirsa, tema kita pada malam hari ini adalah relevansi cerita Kademangan Wirudara Kandang dengan Perum Pegadian serta penanggulangan kemiskinan. Sedang Anda yang ingin bergabung dengan kami silahkan. Di luar Jabotabek 02157447 dan 82, sedang di wilayah Jabotabek 574, 47, dan 81. Jangan kemana-mana, pada penghujung acara ini akan ada kuis Rp250.000 bagi Anda yang bisa menebak apa yang saya katakan dari Bogasari. Para pemirsa, semuanya itu bisa terjadi karena kerjasama antara Sinawangi, Televisi Republik Indonesia, Perum Pegadian, Sanggar Rediwaluyo pimpinan Ki Kamsu Redimiguno, dan tentu saja didukung sepenuhnya oleh Bogasari, sebuah perusahaan tepung terigu yang menjadi besar karena senantiasa ingat apa yang dikatakan para leluhur, antara lain Tuno Sata, Badi Sana, sedikit rugi tapi kita mendapat kawan yang lebih banyak. Oleh karena itu para pemirsa, mari kita saksikan pergelaran wayang kulit dengan cerita sebenarnya adegan ini pegantosan Widoro Kandang dengan dalang. Siapa lagi kalau bukan dalang setan Ki Mantep Sudarsono. Namun sebelumnya mari kita ikuti apa yang ingin disampaikan oleh sobat kita yang satu ini. Sekarat yengan tariksa
Nyai wonten timbalan iki kadhawuh kyaine aku rumangsa bombong rumangsa seneng karasaning atiku bareng aku nyawang kawan anak-anakmu Kakrasana Narayana Udawa apa meneh lara ireng apa dening Larasati bareng wis katon akhir dewasa temahan jalari ayem tentrem kademangan Widara Kandhang beda karo jaman biyen ya Nyai nalika bocah-bocah kisih cilik kedemangan Widara Kandhang babar pisan ora kocap nalika semana saben-saben ngaturake bulu bekti wulu pametuning kademangan Widara Kandhang ana ngersaning Kang Sinuwun Prabu Basudewa ing Mandura mekaten Kyai iya ning bareng saiki anak-anakmu wis dewasa ngerti marang dharma ngerti marang kewajiban wah saya wimbuh ndadekake ya kuwi subur makmuring kademangan Widara Kandhang Bapa aku tak matur ya Bapa piye nggih Kakrasana aja banget-banget tuk ngalembono marang anak-anakmu janjane mono Bapa sing marai nentremake nyuburake Widara Kandhang iki dudu aku sak sedulur ni ya disengkuyung kelawan para kawula sing padha urip ngayom ana Widara Kandhang iya ning rak ya merga saka piwulangmu iya nadyan mengkono Bapak aku moh diketok-ketokke rak ya ngono ta Narayana kasinggihan Kakang Mas ngono lho Bapak apa sing diaturake Kang Mas Kakrasana mau bener janjane mono kabeh kuwi mau padha bantu binantu padha nyengkuyung marang kewajibane dhewe-dhewe aku ya sarujuk tegese ibarate wayang ngono manut marang pakeme dhewe-dhewe sing tani ya tani sing dagang ya dagang sing nyekel pemerintahan ya pemerintahan manut karo paugeran peranatan sing wis padha disarujuki aja ngantek ngributi siji lan sijine ra ya ngono ta Kakrasana bener kowe Kakang Udawa mula kang saka kuwi nggih apa meneh bareng saiki kedemangan Widara Kandhang kuwi wis ana keparing Kang Sinuwun dadi bumi perdikan tegese saiki Widara Kandhang bareng ingkang Sinuwun mriksani marang kowe kabeh tandang gawemu nyatane saiki didadekake bumi perdikan Widara Kandhang iki wis ora ngaturake wulu pametu sarta ora ngaturake glondong pengareng-areng sing garis gedene ora pajek rak ngono to kuwi ya pancen ngono Dawa lha iki ku dhisik aku arep takon lah sing maune bulu bekti saka Widara Kandhang katur nyang negara Mandura saiki wis ora diaturake ning Mandura rak tegese mandheg ning Widara Kandhang ya pancen mengkono lah saiki duit kuwi dienggo apa redana kuwi kanggo apa tanjane piye lho kowe iki ora ngerti to lah tanjane terus dadi dalan-dalan ing kedemangan dadi alus terus irigasi ya kuwi dalaning banyu bisa dadi becik iso ngoncori sawah-sawah terus ana pasar-pasar anggepmu ditepakmu ngono aku gablek apa ngono oh dadi nek ngono kuwi cetha lan iki sing luwih wigati meneh redana sing saka kraton mau saiki bisa murakapi para kawula cilik tuladane saiki para kawula cilik yen karepotan bab perkara kebutuhan iso nyilih menyang Balearta apa kuwi saiki tembunge saiki diarani pegadian kuwi lho sing ana kademangan kuwi oh ngono lah iya gajeke ra ya kowe-kowe kabeh to sing padha mernata ya pancen ngono Bapak dadi pancen aku karo Narayana iki wis sarujuk wis
gumolong nulung para kawula cilik ya kuwi kabutuhan sedina-dina upamane ana butuhing para kawula cilik kuwi mau sing sajake sumengka bisa nyuwun ngambil menyang pegadian mau ning ra ya nganaki to kuwi lho mestine ya ngono lah iya to Kakang Udawa mestine ya nganaki ayo ora weruh ya ming anaki apa kuwi ora ngebot-boti kawula cilik kuwi ora bot kuwi tegese ngandani nuturi supaya duweni rasa tanggung jawab ngono lah entuk-entukane redana turahane mau kanggo gedhekake ya kuwi bab anane pegadian mau ben saya ngrembaka ben saya migunani karo wong akeh ngono lho Udawa nek ora dicolong wong wis dicolong wong piye to ya muga-muga jujur ayo mesti jujur burung mesti kowe aja jubriya ngono lho ya sing tak semelangake lho tak kandhani Udawa ora susah semelang janjane wong selingkuh tegese wong kaya ngono kuwi saiki tembunge saiki ra korupsi ngono to iya kuwi pakartine setan ngerti ora ning malah apik setane lho kok apik setane lah iya no kuwi dibujuki setan lah iya bareng wis entuk akeh kok setane ora dikeki wong edan iki menengo senengamu kok werna-werna ora lho kae sapa sing padha tekan kene kae Demang iki kaya Bayan Pailul inggih bojomu iki nggih bojo kula kok wis tuwek men nggih kantun pejahe mawon cangkeme ning ngarepe piyayi bareng kok glenyengan ora ngerti ten aku tuwek biyen kok ya mbok kukup entuke meng kowe kuwi ya eneng apa ngaten nggih Ki Demang sowan kula mriki menika iki awit menapa menika sarehning kula menika wis kandha kepepet dadak mulek inggih kula menika rak badhe gadah damel oh duwe gawe inggih duwe gawe apa kula menika rak badhe nyelamaken oh nyelamaken netakaken niku lho oh tetakan nggih sing mbok tetake kowe dhewe mboten ya enten napa kula tetak putu kula oh putumu nggih lha sekarepmu oh alah poso-poso sepi nyenyek jan kaya pegeblok sing kula gumune nggih bocahe niku pupung praile sekolah ngoten lho Kyai niki ajeng nyuwun tetak mongko mboten gadah ragat wasipun badhe nyuwun ngampil betah nyuwun ngampil betah oh arep golek sing liyan duit nggih ya ning kowe ngerti yen kowe arep nyuwun ngampil erdana tak paringi ning ya kuwi menyang Baliarta tegese menyang Pegadian nadyan to iki ning Kedemangan ning etungane pupung daramu Kokrasana kuwi ana Bayan Pailul kula Raden karep nyilih butuh inggih butuhmu pira nggih kinten-kinten gangsal atus cukup cekap kowe duwe apa non kowe duwe apa lah nek kula gadah mboten biayaan mriki lho tegese kowe golek utangan 500 iki kowe duwe jagan pira gadah kula namung anggen-anggenipun nyonyah kula oh ngono nggih anu gelang tok kono kok kae malih no
Lho, Mamal ijo no. Lah, nek ngono kae digebek. Kebangetan tujune aku ijek duwe gelang tinggalane simbok biyen. Ora ketak-karek tipis. Ya wis ora dadi ngopo. Ning tegese ngene ya kowe duwe ana tanggung jawab. Tegese yen kowe iku duweni tanggungan. Engko yen kowe wis bisa mbalekake, ya kuwi barang kuwi kok ya dibalekake menyang kowe meneh, Nyai. Inggih. Wis kowe ngerti? Inggih, ngertos. Ya nek pancen ngono, Narayana. Apa bapak? Ya paring ana apa penyuwune. Lan iki mengko barang kudu mbok tinggal. Nggih. Menawi kula mboten saged nebus rak bur to niku. Bur yo tegese lunas. Ya nek iso aja ngono. Aku mesakake kowe. Oh ngaten nggih. Ya, mulane tanggung jawab kuwi mau kudu ana. Nggih, badhe kula estakaken. Ya wis paring ana Narayana. Titene anggere sasine poso ni dayah kok dledeg dlidir. Kula nuwun Kyai Demang. Kok do mrene gadehan minggu rak tutup. Oh iya. Ya. Kowe iki rak RT. Nggih kula guna kerti. RT Widara Kandang. Ki bojomu nggih, bojo kula. Kita kowe iki wong cilik terus seleramu kok. Nggih angsale niku kok. Angge ajeng kepripun melih nggih. Pun brak-bruk nggih pun niku pun. Oh ngono. Nggih, nyuwun pangapunten nggih Kyaine. Heeh, arda ngapa? Kula niku ajeng agengaken nggih menika perusahaan. Dapurmu dek perusahaan apa? Niki bojo kula niki rak nggih menika ndamel kompor tradisional. Kompor kok tradisional? Nah nggih, kompor tradisional. Kompor tanpa minyak. Lho, apik nek ngono kuwi. Mboten deng anglo. Anglo. Apa gugu bojo kula? Mbok ngomong anglo ngono to Nyai dadak kompor tradisional tanpa minyak. Alah. Aku malah isin. Wis grabah ngono ndak wis. Nggih kaya ngoten niku ning gandeng kula niku kepepet yai kula niku mboten nggadahi redana lan kula niku mboten gadah pawitan kula badhe nyuwun ngampil. Oh ngono. Nggih. Lah niki wareh ning dintenipun minggu rak tutup mila kula sumanteng kedemangan niki ngertos ingkang ngurusi menak Kang putra sedayanipun. Ya. Lah ning butuhmu pira? Kirang langkung 1 yuta. 1 yuta. Nggih. Lah terus saiki kowe nyilih 1 yuta kuwi apa sing mbok go borek? Gadah kula niku gong. Kinten-kinten nek kula tilar ngaten gong. Nggih kater gong tok niku. Lah liyane brindili. Pun anggere mboten nyambut damel nggih siji-siji ngoten niku to, kenong loro ilang. Dinggo mangan, pangan joker. Lho kaya ngono kuwi lho. Wis. Ya wis ora dadi ngopo ning aja gelo. Nek engko nek dikerto aji ya manut karo barange mau wutuh ora. Wah, wutuh.
Wutuh niku wong wesi. Lah nek wesi dipangan apane ora payu. Oh, mboten Deng, mboten perunggu kok. Niku tilaran. Oh, ngono nggih. Ora liyane kuwi apa wae. Nggih, sawetawis mangke kula gadah pendhok. Ning pendhok tenan saestu. Gadane mara sepuh bapakne niki. Oh, ngono nggih. Ya. Ya, tak kira bisa tak tampa. Lan ning ya kuwi kowe kudu ngitung lan kowe duweni tanggung jawab kuwi nganggo anakan lho. Ora ketang cilik ana anakane panjenengan kuwi kanggo nulung kowe kabeh. Ngerti? Ngertos, ngertos. Ngertos. Nek ra mboten gangsal welasi to niku. Ora. Nek kaya ngono ora nulung niku malah mentung. Oh nggih 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 matur mila kula niku sewanteng pegadaian jane gandeng boten pinanggih kula sowan mriki niku ra nggih merga kula enget niki kangge nulungi para kawula cilik. Ya Narayana, apa Bapak? Paringana. Nggih nggih. Ya nyok tampanana. Pak RT ning yo tandakno tenan. Nggonen gedhekke usahamu. Nggih nggih Raden kula estakaken kula estakaken. Lara ireng karo Larasati ngopo? Mlayu-mlayu karo nangis. Bapa ketiwasan, Bapa. Inggih Bapa ketiwasan. Eneng apa? Iki mau aku arep nyang pasar, Bapa. Heeh. Kocapo aku ning dalan dicegat karo para prajurit. Prajurit ngendi? Prajurit Sengkapura jawe kongkonane Kangsa Dewa. Bola-bali wong Sengkapura wae. Utawa, betul. Soi prajurit Sengkapura. Sapa kowe? Kowe takon karo aku. Aku Tumenggung Jayalaga. Sapa? Kakrasana. Arep apa byandakan mrene? Goleki beburonku. Ora ana kidang menjangani wadyene. Bocah wadon loro. Lara ireng kelawan Larasati. Arep tak aturake nang ngersane ratu. Tangkemmu. Karepe dhewe kowe wong negara mesti ngerti tatanan ngayomi wong cilik nang malah kowe gawe cilakane para kawula. Ayo Kakrasana Yanana langkano bangkeku. Ati kowe mati kowe. Biar kowe.
Leren dhisik kok krasana. Aja mbok tambagi bapa. Yen perlu sing ngongkrak labrake pisan wis. Apa nek kowe perang ngono bakale perkarane rampung? Burung mesti. Carane ngrampungi perkara ora kudu bras-bres ngono kuwi. Dirembuk. Ayo dirembuk sak meja bareng-bareng. Piye to becike? Ngono, Ngger. Mula ana tembung ngantiya tirta kawicaksanan. Apa meneh, Ngger? Sasine iki sasi becik ora wangun kanggo Pancakara, ora wangun kanggo padudon. Iki usume wong manekung manengku puja ngakoni karuputan, gedhekake pasrah. Wis sabarno atimu, Ngger. Narayana sabar. Para pemirsa sekalian, itu tadi cerita adegan Witoro Kadang, seri daripada Kongso Atujago yang telah ditampilkan dengan apik oleh Pak Mantap. Sebenarnya ya kurang, tapi kalau kurang mesti harus wayangan semalam, kira-kira begitu. Para pemirsa, di studio telah hadir 4 orang narasumber yang akan kita ajak bincang-bincang perkara relevansi cerita Kademangan Witoro Kandang dengan Perum Pegadian serta penanggulangan kemiskinan. Sebelah kiri saya Pak Gunawan. Selamat malam Pak Gunawan. Panjenengan tambah sibuk atau enggak ini? Wirawiri kemana-mana ya. Saya kemarin lihat Pak Ali Shihab itu ya, Menko Kesra mulai omong perkara KLTA. Mesti panjenengan bujuk itu kira-kira. Ya, menyampaikan apa adanya. Apa adanya. Kapan-kapan kita ajak ke sini ya Pak Gun. Kita ajak ke sini. Benar ya? Insyaallah. Ya. Panjenengan besok akan ngantor di mana? Merdeka Utara, Selatan atau ngantor di Jumat itu Pak? Oh, Jumat 5 Pancer. Iya. Ya, di mana saja yang di mana saja ya. Ini pokoknya murakabi seluruhnya. Inggih, terima kasih. Para pemirsa, sebelum yang sebelah kirinya Pak Gunawan, sebelum Pak Mantep pasti Pak Slamet dulu. Pak Slamet, selamat malam. Pak Slamet. Selamat malam. Pak Slamet Mulyatno namanya persisnya. Ya, beliau itu adalah General Manager Usaha Inti Kantor Pusat Perum Pegadaian. Betul, Pak. Inje, nanti kita ngomong-ngomong Menteri BUMN yang baru, itu Pak Sugiarto. Dia pernah gadek ke Perum Pegadian apa enggak? Mungkin juga. Ngendarani pilot nanti. Sebelah kirinya Pak Sanjoko. Pak Sanjoko, selamat malam Pak Sanjoko. Pak Sanjoko ini adalah Kakanwil utama ya Pak ya. Kakanwil utama Perum Pegadian untuk DKI ya Pak ya. Pak Sanjoko, para pemirsa, sengaja saya datangkan ke sini untuk berbincang-bincang dengan Anda semuanya. Bagi Anda yang terutama di wilayah DKI gitu ya, bisa bertanya macam-macam kepada Pak Sanjoko ini. Ada berapa
di DKI itu ada berapa kantor Pegadian, Pak? Kantor Pegadian ada 84. 84 di 5 wilayah ya, Pak ya? Di 5 wilayah, di dalam kota DKI ada 45, kemudian wilayah kantor wilayah utama ada 84. 84? Ya. Bukan main. Baik, Pak, saya akan kembali kepada Pak Mantep. Anda semuanya sudah tahu Pak Mantep itu dalang tidak edan sekarang, namanya dalang edan-edanan. Selamat malam Pak Mantep. Selamat malam Pak Darko. Tadi saya sudah ngomong awal itu perkara kawan-kawan yang saya dengar kemarin dari Pak Tristuti sudah mulai melakukan safari Ramadan begitu ya, untuk dari tempat dalang satu ke tempat yang lain gitu. Apa latar belakangnya Pak Mantep? Begini, yang punya ide itu adalah Gusti Pangeran Haryo Benowo. Oh iya. Dan iya. Didukung oleh dalang-dalang muda. Nggih. Untuk ngedem-dem swasana yang dalang-dalang pada waktu itu ada yang baju kuning, ada yang baju merah, ada yang baju biru. Sekarang berhubung sudah baju putih heneng ora? Ya maka dari itu Mas. Maka dari itu sekarang untuk ngedem-dem swasana kembali semula menjadi abu-abu Mas. Putih enggak, hitam enggak, jadi kelumuk-kelumuk. Apa benar poso? Makanya itu. Nah, sebetulnya itu untuk apa ya Mas? Untuk kesepakatan kita bersama-sama. Iya. Tidak usah menanti dari pemerintah supaya mengadakan perdamaian. Kita sudah duluan berkarya. Berdamai. Nah, itu dari inisiatif para dalang itu sendiri. Dimulai dari teman-teman dalang yang wayangan, yang dalang ya kita sendiri, yang ragati kita sendiri, tidak menerima apa itu sumbangan dari manapun dan spesial pun tidak. Jadi ya kita rukunan. Mari kita bersama-sama diragati, ditabui dhewe, dingoni dhewe, diguyu-guyu dhewe. Pesan-pesan yang di apa itu sampaikan di dalam pekeliran itu adalah pesan perdamaian. Perdamaian ya Pak. Ya, jadi ditujukan kepada masyarakat luas. Masyarakat luas. Bukan dukungan soal capres dan cawapres. Ya, nah itu masa lalu sudah. Ya, itu sudah masa lalu dan bukan ini bukan syukurannya capres bukan. Ya, jadi syukuran kita bersama pemilu damai. Pemilu damai dan untuk apa itu bulan puasa ini mari kita apa itu merenung kepada apa itu kita sendiri-sendiri dan apa itu juga kepada masyarakat memberi hiburan segar. Oh ya, baik sekali kalau begitu. Sudah berapa kali selama ini? Sudah 2 kali. 2 kali di mana? Pertama kali di pagelaran keraton Gusti Pangeran Haryo Benowo. Dalangnya sopo pada waktu itu? Pada waktu itu dalangnya Suryanto, terus aduh agak berapa orang sih? Tiga orang. Ya. 3 orang dalang. Terus kemarin malam di tempatnya di. Yang nonton juga banyak, Pak? Banyak, Pak. Oh ya. Artinya tercapai maksudnya ya untuk menghibur masyarakat. Betul. Tercapai. Ya, yang kedua kalinya kemarin di tempatnya Dek Purbasmoro. Oh, oke. Yang nonton juga banyak. Banyak, ada Dek Tomo Pandoyo yang dalang, Jungkung putranya Pak Joko, Pak Joko Raharjo, terus yang terakhir Agus dari Wonogiri. Besok malam di tempat saya. Karena malam solo game. Sisa ning kono ya Pak Mas. Ya. Dalangnya sapa mbek? Dalangnya Joko Wardono, Boyolali. Ya, Boyolali, terus Wisnu Warsito Petok. Ya, terus yang terakhir Mas Slamet Gotri itu pengendangnya Pak Joko Raharjo dulu. Oh, ya baik. Yang tidak mendapat bagian hanya saya dan Mas Haji Anom Suroto. Wong entek-entekke untuk bagian. Loh, makanya itu tidak dalang, bagiannya hanya ngopiak-opiak main nyurai catut. Jadi catut apa entek dhewe. Oke Pak Mantep, kita bicara kepada masalah yang dari panjenengan gelar itu ya. Tadi ada adegan Widoro Kandang, panjenengan sanggit-sanggit dewe dan gadian sekarang ya lupas juga gitu. Panjenengan ceritakan mengenai masalah adegan-adegan kademangan Widoro Kandang sebelum kepada bapak-bapak yang lain. Monggo panjenengan ceritakan. Widoro Kandang itu sebelum Kokrosono Noroyono Lorir yang ada di situ. Iya. Kan Demang itu ya Demang melarat, Mas. Demang melarat terus ora duwe apa-apa, asok bulu bekti glondong pengareng-areng yang negara Mandura.
Rakyate yo kere. Rakyate ya kere kabeh, Iya, demange ya melarat. Iya. Enenge gur pasok glondong pengaruh. Tapi pada dasarnya memang Kademangan tidak kaya lah pada Ya waktu. tidak kaya panjang nggih panjang melarat tenan. Nah, Iya. bareng Kakrasana Narayana lara ireng wonten mriku. Diopeni kalian Demang Sagupa kali Nyai Sagopi, Kakrasana diwasa, Narayana diwasa, Ngedeke ketok. gadean. Kita gagah sentosa ngerti teng pakaryan. Iya. Terus dadine nggih kaya ngoten niku wau. Iya. Amargi saking darmanipun Kakrasana. Mila kala wau kula sanggit Iya. di Demang Sagupa ngomong, iki bareng kowe eneng kene, saiki ketok dadi apik. Iya. Rak Kakrasana ngomong ya ora aku dhewe, mergo disengkuyung karo para kawula kabeh. Iya. Uripe samasinamadhan daya dinayan. Begitu. Oke. Matur nuwun Pak Mantep. Gantian Pak Gun. Oh, nggih. Pak Gun, pada dasarnya kalau yang saya ketahui ya, ndak ada negara itu tidak ada yang miskin. Oh, gitu iya, aja. Pasti ada wong melarat, ya mesti ada orang miskin. Tentu aja tergantung banyaknya ya Pak Iya, Gun. iya. Indonesia banyak sekali, Amerika sedikit sekali, tapi pada dasarnya eneng wong melarat gitu mesti ada ya Pak Gun ya. Saya nyakut sedikit Pak Gun. Sekretaris Kabinet Pak Sudi Silalahi menceritakan arahan Pak SBY dan Pak Yusuf Kala dalam sidang kabinet yang pertama yang terjadi pada tanggal 22 Oktober kemarin. Jumlah penganggur yang mencapai 10,3 juta orang diharapkan dapat dikurangi. Juga kemiskinan dan seterusnya. Rupa-rupanya masalah kemiskinan itu ditekankan betul. Khusus masalah kemiskinan, majalah Warta Bisnis edisi Oktober 2003 Pak Gun. Saya baca itu. Dalam sebuah wawancara, Pak Gun mengatakan, motor yang paling gencar menggerakkan paradigma baru penanggulangan kemiskinan adalah Pak Yusuf Kala. Yang mulai menjabat Komite Penanggulangan Kemiskinan pada tahun 2001. Sekarang jadi Wakil Presiden. Ya. Apa latar belakangnya? Saya menyebut itu. Ya, karena memang Pak Kala itu dulu memang Ketua Komite Penanggulangan Kemiskinan. Ketuanya memang beliau. itu. Dan juga kalau kita melihat dan setiap orang yang memahami tentang pembangunan, masalah pembangunan yang utama itu adalah pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan. Dan itu yang paling cocok di situ bahwa setiap pembangunan harus ditujukan untuk mengurangi pengangguran dan mengurangi kemiskinan. Dan pada waktu itu memang Pak Kala memberikan arahan kepada kami, saya sebagai sekretaris, untuk bisa mengurangi jumlah penduduk miskin melalui upaya yang pertama itu mengurangi beban dari penduduk miskin, yang kedua meningkatkan produktivitas dari penduduk miskin. Nah, oleh karena itu kita fokus ke sana bahwa setiap program-program pemerintah itu ditujukan fokus kepada pengurangan jumlah penganggur dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan. Ya, itu yang menjadi motor penggeraknya. Dan pada waktu itu kami sebagai sekretaris dan juga komite konsisten saja, karena masalah pembangunan yang benar itu adalah meningkatkan kesempatan kerja dan akhirnya meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan. Itu oleh karena itulah kami bersama-sama tim mengatakan bahwa motornya memang sejak Pak Yusuf Kala masih jadi Ketua Komite Penanggulangan Kemiskinan dan juga Menko Kesra, dan sekarang ini sudah menjadi Wakil Presiden. Semoga program itu diteruskan. Sebentar juga, dulu, saya hanya mau rekonfirm aja ya Pak Gun. Ini kan dulu Pak Kala menjadi Menko Kesra, gitu, ex officio saya duga ya. Nah, dulu sekretarisnya Pak Gun. Sekarang selesai itu. Enggak, ini yang namanya penanggulangan kemiskinan ini akan dijalankan terus opo mandek? Oh ya, saya kira terus karena di dalam kampanye beliau pada waktu mempersiapkan Wakil Presiden. Artinya komite tetap akan ada terus ya Pak? Insya Allah, ini menjadi komite bersama-sama karena di dalam buku putih beliau, yaitu Membangun Indonesia ini sebagai pedoman kampanye beliau, dan kemarin di pemberitaan surat kabar juga disampaikan bahwa di dalam sidang kabinet itu upaya utama adalah mengurangi pengangguran dan menghapus kemiskinan dan akhirnya juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu berarti sudah ada satu tanda-tanda bahwa kemiskinan, Komite Penanggulangan Kemiskinan itu akan diteruskan dan ditingkatkan penanggulangannya gitu Pak. Ini Pak Gus, sekarang saya akan lari ke
Pak Slamet, tadi ada masalah penanggulangan kemiskinan, pasti ada kaitannya dengan Pegadian gitu ya. Iya, betul. Pak Slamet, saya mau nyuwun priksa kepada panjenengan ini. Dalam pagelaran tadi itu juga Kang Pailul gitu ya, juga ingin menggadek ke ibaratnya itu. Tadi Pak mantep juga apa tadi? Apa duwe pendok apa menawi maratuwane apa ndak sapa? Gelange dhewe sing rupane ijo. Demikian juga tadi ada Pak RT-nya tadi itu juga akan ada dua perbedaan, yang satu konsumtif sifatnya, yang satu koproduktif. Sebelum ke sana, di dalam kegiatan usaha payung Pegadian Pak, apa yang dimaksud dengan kredit gade itu sebenarnya apa itu? Supaya agak jelas saja itu dalam konteksnya sehari-hari. Mau nggak Pak? Sebetulnya terima kasih Pak. Sebetulnya kredit gade itu adalah menyalurkan pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Barang bergerak ya. Gitu. Bukan barang tidak bergerak ya. Bukan barang bergerak. Yang bergerak. Yang bergerak ya? gitu. Jadi kita melayani masyarakat, khususnya adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah dengan prinsip mudah, cepat dan aman. Kenapa mudah? Karena masyarakat kan biasanya masyarakat kecil kan tidak mau yang sulit-sulit. Jadinya mau datang dilayani dengan mudah. Kan gitu Pak. Nggak usah ngisi formulir formulirnya macam-macam nggak perlu. Enggak itu ya Pak ya. Sedikit aja, hanya membawa KTP aja sudah cukup. Sama barang bergeraknya itu. Itu namanya mudah gitu ya. Nggih. Kalau mengenai aman Pak. Aman itu jadi dijamin bahwa barang yang dititipkan akan dikelola dengan aman. Dijamin aman karena kita tempatkan di tempat yang begitu aman, ada kluisnya yang begitu aman, dan dijamin bila terjadi kecurian tadi katanya akan diganti semuanya kan gitu. Sebelum malam itu Pak Mantep mempunyai pengalaman di katanya punya mau ditukokke Pitrodo telu 50 swidak sing 51 songo dipede iki lho ora aman kuwi piye ceritane iki piye? Begini, pada waktu saya masih kecil. Teman saya itu ada yang naik sepeda roda 3. Nah, pada waktu itu saya nangis kepada bapak saya. Pak Ibrahim. Ya, Pak Ibrahim. Pak, aku tuh kok nopit kuwi. Padahal bapak saya itu dalang miskin, terus terang aja. Punyanya itu wayang, nggak ada gamelannya Mas. Wayang sekotak. Bapak itu bongkoki wayang. Itu kalau tidak salah 6 bongkok, satu bongkok itu isinya 10. Ini nggak ada. Ya. Kalau dulu namanya pandis gitu. Kalau bapak saya menyebut, kita tak goyang pandis. Itu apa ya? Kurang tahu dulu. Sebenarnya ya orang ngerti aku pandis apa Pegadian apa Pak Gun pandis itu apa? Pandis itu Pegadian itu Panhaus. Orang Jawa kacau guys. Terus saya juga ikut pada waktu itu. Satu weblek gitu. Kalau tidak salah tempatnya di Widuran Solo. Oh iya. Widuran Solo. Dulu itu Manuk. Selatan jalan. Ya, itu kan tengah Manuk dulu, apa mau dodol Manuk dulu. Ya, pada waktu itu laku Rp60 Pak. Dibelikan sepeda saya roda 3 itu 51. Jadi masih Rp9. Mungkin yang Rp9 itu untuk royal bapak saya. Nah ini sing raman. Kok Pegadian aman bareng metu ora aman. Enggak, hanya guyonan aja. Tapi saya sempat diajak ke Gadian. Jadi itu prosesnya juga cepat. Saya tahu sendiri. Jadi dihitung 10 terus uangnya keluar, terus suratnya pada waktu panjang gitu. Panjang rupanya kuning. Saya masih kuning bulan April gitu. Ya. Oke Pak, tadi sudah perkara aman, tapi yang aman ternyata bukan di Pegadian, ini orang aman yang di Pegadian. Mengenai masalah cepat, panjenengan ceritakan cepat. Cepat itu karena kita hanya melayani 15 menit Pak. Hanya 15 menit itu. Kalau sendirian pas itu bisa 1 menit selesai Pak. Jadi 15 menit itu target kita ada 15 menit. Itu jadi kalau Pak ditinjau ke rumahnya gitu ya Pak? Tidak perlu. Oh, barangnya digowo. Jadi datang langsung diproses, langsung dibayar. Sik Pak, sik. Oke, matur nuwun. Panjenengan Pak Sanjoko. Tadi diceritakan ada mengenai masalah aman, mengenai masalah cepat gitu ya.
pengalaman penjenengan bagaimana untuk mengelola Pegadaian di DKI itu? Bener ada yang 1 menit, 15 menit, atau bagaimana? Panjenengan ada kesulitan apa di sana? Mengenai masalah waktu ya, bukan mengenai masalah yang lain. Iya, baik. Masalah waktu ke Pegadaian itu dalam hal pelayanan kepada nasabah. Ya. Itu yang diandalkan selama ini adalah kecepatannya dibanding lembaga yang lain. Ada beberapa waktu pelayanan. Kalau misalnya barang jaminannya itu emas, itu tidak sampai 15 menit. Kita bisa cairkan kredit itu. Artinya masuk ke Pegadaian, masuk, ditaksir, kemudian dapat duit, tidak sampai 15 menit kita bisa cair. Namun demikian kalau barang jaminannya seperti sepeda motor, itu memakan waktu yang agak cukup lama. Tapi ukurannya bukan menit, tapi jam. Berapa jam? Kemudian kalau kredit itu sifatnya untuk usaha. Ya. Seperti yang jaminannya BPKB, itu bicaranya bukan minggu, tapi hari. Oh iya, hari. Ya. Jadi ada yang menitan, ada yang jam-jaman, ada yang harian. Itu prosesnya. Yang hari apa itu tadi? Yang hari kalau untuk usaha, seperti yang ditanyakan Pak Mantep tadi, apa nggak perlu ditinjau ke lokasinya? Ya. Itu untuk jaminan BPKB, untuk kredit yang diberikan kepada pengusaha itu harus ditinjau karena jaminannya itu sebetulnya adalah usahanya. Oh iya. BPKB itu adalah tambahan jaminannya. Oke Pak, ini ada telepon masuk. Kalau tidak dituruti, kacau ini. Kalau tidak ini, halo, selamat malam. Sugeng dalu. Oh, Pak Nimroni. Pak Sudarko, Prawiro Yudo, Pak Mantap Sudarsono, dan bapak-bapak narasumber semuanya. Iya. Ini ada yang mau saya tanyakan Pak, mengenai Pegadaian. Monggo, monggo. Kalau para pejabat tinggi negara, juga para wakil rakyat itu kalau mau pulang mudik lebaran, perlu repot-repot pergi ke Pegadaian enggak Pak ya? Tapi saya tahu jawaban beliau-beliau. Ngapain Meroni pergi ke Pegadaian segala? Kan duit rakyat yang gue rampok udah lebih dari cukup buat pulang kampung. Oke. Lah inilah bedanya antara perampok dengan pejabat Pak. Kalau perampok tidak satupun yang jadi pejabat, tapi kalau pejabat banyak sekali yang jadi perampok. Oke Pak Nimroni. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya, halo, selamat malam. Halo. Ya. Salam Cempala Pak Sudarko. Ini langganan saya. Pandi Samudra. Ya. Anteni lama bener ini Pak. Iya. Selamat malam Bapak Prof Gunawan, Pak Mantep sama Pak. Dua lagi lupa saya. Iya. Saya cuma berkomentar soal Pegadaian. Iya. Bahwa Pegadaian ini menghindari orang dari rentenir atau makelar-makelar yang ada berkeliaran di Indonesia ini. Khususnya di Bekasi maupun di Jakarta, karena banyak maklar-maklar menawarkan rumah yang bermasalah. Nah, pertanyaan saya, seandainya Pegadaian ini bisa ditingkatkan lagi Pak Gunawan, artian subsidinya ditingkatkan dan banyak kantor cabang dibuka supaya orang miskin yang sekarang paling banyak, mudah-mudahan pemerintahan SBY dengan Yusuf Kala bisa mengangkat semua ini. Jangankan sepeda Pak, kalau perlu bini saya juga digade kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, berikutnya. Halo, selamat malam. Sugeng dalu Pak Sarso. Monggo. Dari mana ini Pak? Saking Haryanto Pak. Haryanto dari mana Mas Haryanto? Taman Pondok Cabe Pamulang. Pondok Cabe, silahkan Pak. Nggih, Pak Mantap sedaya mawon. Iya. Nggih, awan-awan kula nggih dalang. Wow, ya. Bahasa Indonesia mawon. Oh, nggih. Pak, hanya ini nitip pesan aja. Ya. Tadi kan Pak Mantap sudah keliling-keliling Mayang itu. Iya. Rakyat sendiri. Iya. Iya, mudah-mudahan bukan karena Pak Susilo Yudhoyono terpilih. Tapi mudah-mudahan ini untuk melestarikan dan guyup rukunnya sama-sama. Iya. Mudah-mudahan juga yang muda-muda ini ikut tertarik Pak untuk direkrut gitu. Iya. Itu aja Pak. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan nggak ada barang nih Pak.
Oke, untuk 3 dulu, nanti kita akan susul ke mungkin ada komentar Pak Gun mengenai wakil sing arep gadek atau terserah Pak Mantap atau Pak Gun, monggo. Ya, kalau bisa ya tidak gadekan ya. Oleh karena itu melalui Komite Penanggulangan Kemiskinan itu kita membangkitkan semangat bahwa orang hidup itu harus bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Maka melalui komite kita ingatkan orang hidup itu harus bekerja, berpendapatan, dan akhirnya menabung, sehingga tidak kesulitan kalau ada keperluan-keperluan yang mendadak. Itulah tugasnya. Ya, gitu Pak. Mengenai masalah modal dan apa itu subsidi ya? Subsidi atau modal dari ini kita sedang merumuskan ya Pak, bahwa lembaga keuangan yang paling cocok dengan masyarakat itu yang sesuai dengan perkembangannya. Nah, Pegadaian itu mempunyai visi, misi, dan moto yang jelas bahwa itu membantu masyarakat miskin. Kita sedang mengidentifikasi berbagai lembaga keuangan. Dan itu sudah ada sejak dulu. Dan memang harus ada satu pola yang paling cocok, yaitu pertama memang setiap usaha masyarakat yang berkelanjutan itu harus menggunakan mekanisme pengelolaan keuangan. Nah, mekanisme pengelolaan keuangan itu ada 2, baik itu perbankan atau bukan bank. Yang bukan bank seperti Pegadaian dan juga Permodalan Nasional Madani. Kita sedang merumuskan dan nanti bantuan atau dana yang lebih banyak diberikan kepada Pegadaian agar bisa menjangkau lebih banyak kepada masyarakat yang belum mampu memenuhi kriteria-kriteria perbankan. Kita sedang berupaya ke situ. Semoga ini menjadi semakin baik, dan kita berkaitan dengan program pemerintah yang 100 hari ini kita berupaya kita menggunakan kesempatan ini, semoga program-program yang kita rintis melalui komite itu bisa segera terwujud, Pak. Oke, matur nuwun. Pak Slamet, tadi ada pertanyaan tadi mengenai masalah cabang-cabang supaya diperbanyak gitu. Menurut pendapat panjenengan bagaimana, atau dengan pertanyaan yang lain? Monggo. Kita memang setiap tahun itu menambah cabang terus karena kita mau melayani ke masyarakat, mendekatkan kepada masyarakat gitu kan. Karena pada dasarnya tiap tahun mesti tambah cabang ya. Kita mesti tambah cabang. Jadi setiap tahun gitu rata-rata antara 30 sampai 50 cabang kita dirikan. Setiap tahun, Pak? Iya. Jadi saya kalau boleh simpulkan secara amat sederhana, tahun 2005 pun gitu ya, bisa kira-kira diharapkan akan muncul 30 cabang baru. Iya, lebih Pak mungkin. Kita malah akan lebih dari 50 mungkin. Tahun 2005? Tahun 2005. Wah, istimewa. Ya, barangkali ini permintaan daripada Pak Andi Samudra tadi memang. Ya, monggo yang lain kalau mau ada dijawab. Ya, memang ini kalau Pegadaian ini nasabahnya itu Pak sampai bulan September itu kurang lebih 10 jutaan. Itu 70% itu adalah rakyat kecil, Pak. Oh, ya. Jadi yang pinjamannya itu hanya 20.000 sampai 50.000 atau 500.000 lah paling besar itu. Paling besar ya. Itu 7 jutaan lebih. Itu membutuhkan. Nasabah kan kira-kira 12 juta lebih ya? Iya. 12, berapa saya 12 juta tahun 2003 gitu. Jadi 2004 kurang lebih 15-an nanti. Ya. Itu 15 juta. Gitu, Pak. Oke, ini ada telepon masuk lagi. Halo, selamat malam. Halo. Ya, halo. Silahkan Bapak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak, silahkan. Aduh, ini saya kayaknya terkesima nih, kagum sama Pak Gunawan nih, Pak Gun. Oh ya, silahkan. Namanya Pak siapa dulu? Saya ini di desa tertinggal dari Pak Ridwan, di Tangerang Selatan. Saya sangat prihatin dengan warga saya, khususnya warga ya yang benar-benar banyak yang nggak mampu lah. Di desa tertinggal Sepatan Pondok Kelor tepatnya, Pak Gun. Ini saya tertarik banget dengan Pegadaian yang ya model BPKB itu, Pak Gun. Banyak yang memang sering datang ke saya untuk minta, tapi kadang-kadang kita juga nggak punya dana ya. Terus kalau memang terlalu berbelit-belit untuk tukang bakul misalnya, itu kita kayaknya juga susah untuk ke Pegadaian itu, terlalu banyak waktu, sementara dia harus hari ini ya untuk cair. Nah itu kita bagaimana itu, Pak Gun, untuk cepat tepat itu gimana untuk bantu orang itu, Pak Gun. Terima kasih, Pak Gun. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Berikutnya, selamat malam. Monggo, berikutnya. Ayo, silakan. Terputus.
untuk sementara. Barangkali ini bagiannya Pak Sunjoko itu, kalau Sanjoko mengenai ini masuk lagi sebentar ya Pak ya. Halo, selamat malam. Oh putus nih. Ntar dulu kita ignore dulu. Moga Pak panjenengan mengenai waktu. Berkaitan dengan apa pelayanan pegadaian yang dengan jaminan BPKB lebih supaya lebih cepat. Kita terus berusaha dalam hal ini. Biasanya pegadaian itu kalau memberikan kredit sepeda motornya atau mobilnya ikut disimpan. Nah ini pegadaian memenuhi permintaan masyarakat. Kita mencoba untuk lebih fleksibel. Baik dalam hal kecepatan maupun dalam hal jaminan. Tentu yang berkaitan dengan BPKB ini kita syaratkan harus yang mempunyai usaha, karena itulah jaminan pokoknya. Jadi betul-betul real membantu masyarakat untuk meningkatkan usahanya, sehingga perekonomian bisa bergulir sehingga masyarakat semakin makmur. Oke, terima kasih. Para pemirsa, itu tadi beberapa hal mengenai masalah itu pegadaian. Memang ada prinsip mengenai masalah aman dan cepat, rupa-rupanya menjadi pilihan pegadaian untuk melayani kita semuanya, terutama kaum menengah ke bawah. Untuk berbicara selanjutnya kita akan dengarkan dulu satu gending yang nanti akan dibawakan oleh kawan-kawan dari Redi Wiguna. Monggo Lek Kamsu nginang karo ngilo, monggo. Nang karo ilo
Para pemirsa, itu tadi beberapa gending Nginang Karungilo yang sudah dilanggam dengan baik oleh kawan-kawan dari Redi Wiguno. Sebelum kita jawab, Pak Gun, tadi ada pertanyaan dari Pak Ridwan tadi yang belum terjawab. Setelah itu nanti Pak Mantep juga ada pertanyaan. Monggo, Pak Gun, monggo. Ya, Pak Ridwan tadi menanyakan bagaimana mempercepat pelayanan pegadaian di desa-desa tertinggal dan juga nanti syarat-syarat yang lebih mudah. Jadi memang melalui Komite Penanggulangan Kemiskinan kita mengharapkan pegadaian melakukan pelayanan yang lebih cepat. Tadi Pak Joko juga sudah menjelaskan bahwa semakin secara bertahap, nanti yang utama itu bahwa setiap peminjam itu yang mempunyai usaha. Jadi kelayaan usahanya itu yang menjadi syarat atau agunannya, sehingga akan mempermudah. Dan pelayanannya juga dipercepat karena umumnya langganan dari pegadaian itu nasabahnya sama gitu, berkali-kali datang ke situ. Nah, sekarang di pegadaian sudah melakukan peningkatan efisiensi dengan pendataan, sehingga kalau nasabah sudah berulang kali datang ke situ, dia akan lebih cepat mendapatkan pelayanan. Nah, mungkin nanti Pak Joko tadi sudah bisa nambahkan lebih banyak dan tentang itu. Oke, terima kasih. Pak Mantep, pada tadi yang bertanya perkara panjenengan muter-muter sama Pak Anom sama kawan-kawan yang lain itu, tadi ada yang bertanya apa karena SBY apa karena memang ndak gitu. Monggo panjenengan jawabannya piye gimana? Ya. Kita sudah sepakat, tadi sudah saya utarakan, tidak ada kaitan syukuran Pak SBY atau siapapun, memang itu betul-betul dari hati nurani para seniman dalang. Jadi malah guyonannya konco-konco itu, waduh, ini nek duwe ragat, iki bakal gadekke BPKB. Nah, daripada digadekke nyanggone apa itu Bang Plecit, lebih baik ke Gadian saja, gadekno BPKB. Nggo ragat wayangan ditonton dhewe, nyeneng-nyenengke wong akeh, itu kan ngamal baik. Dan bunganya sudah lebih rendah. Itu ada yang masuk lagi nih, rupa-rupanya dari Lampung mau masuk ini, Pak Mantap. Halo, selamat malam. Dari mana ini? Halo. Ya, silakan Bapak. Ya, ini Yuwono dari Lampung. Pak Yuwono dari Lampung, silakan Pak. Masih bangun nih ya Pak ya. Iya. Ya. Ini saya kan pada negeri rendahan ya, kecilan. Ya. Golongan 2 gitu. Ya, silakan Pak. Saya bagaimana kalau mau Lebaran tuh agak dikasih peningkatan gitu loh. Biar nggak gadek-gadekan barang gitu. Bagaimana gitu? Iya. Oke. Berikutnya, selamat malam. Dari mana ini? Halo, dari Pak Edi Sunter. Dari Sunter, Pak siapa? Pak Edi. Pak Edi dari Sunter. Silakan Pak Edi. Mau nanya nama Pak Gunawan tuh. Iya, silakan. Maksud saya kalau ngadain ke Pak Gade gitu tuh, satu, bunganya berapa persen? Kedua, kalau ngadain motor apa nggak bisa BPKB-nya aja? Gitu. Jadi pengen tahu itu. Terima kasih. Kalau surat rumah bisa enggak gitu? Iya, ya, gitu aja. Terima kasih. Ini bagiannya. Oh, masih ada satu lagi. Silakan. Halo. Masih terputus lagi. Pak Yuwono dari Lampung. Ini aja masalah-masalah masyarakat ini bagiannya Pak Gun ini. Nek raneng sing digadek terus gadek apa? Ya, itulah menjadi tantangan kita bersama tentu saja. Kudu duwe. Di kapan-kapan aja kudu duwe ya. Ya, ini yang harus kita pahami betul, memang orang hidup memang harus bekerja kalau itu. Nanti kita usulkan kepada Departemen Sosial untuk memperhatikan Pak yang dari Lampung tadi. Tapi dengan Pak Yuwono tadi ya, Pak Yuwono tentang bahwa pinjaman dari BPKB ya, dengan BPKB akan dipermudah. Tadi Pak Joko sudah menyampaikan bahwa sekarang ini sedang dirumuskan bagaimana kredit itu menjadi lebih mudah. Syaratnya itu yang sekarang sedang kita kembangkan, kredit layak usaha mikro tanpa agunan. LTA, kredit usaha mikro layak tanpa agunan. Tanpa agunan itu agunan tambahannya. Jadi agunannya itu agunan pokoknya. Agunan pokok itu tempat usahanya itu sendiri. Ini secara bertahap akan kita kenalkan kepada masyarakat sehingga lembaga-lembaga keuangan itu menjadi semakin yakin. Bahkan nanti Pegadaian juga sudah mulai akan memikirkan
Dan sekarang ini sudah dimulai di perbankan, bank juga sudah tidak menggunakan agunan tambahan lagi. Yang diagunkan adalah tempat usahanya itu sendiri. Yang penting harus ada usaha, mampu membayar, mampu mengembalikan, dan bisa berkembang. Dan pemerintah memberikan jaminan bagi bank yang tidak berani, dijamin. Percayalah kepada masyarakat, walaupun itu miskin, tetapi selama dia punya usaha, punya semangat untuk bekerja, semangat untuk membangun, dan bisa mengembalikan pinjamannya dan berkembang, itu harus diberikan pinjaman dengan sebaik-baiknya. Oke, itulah upaya kita. Pak Slamet, tadi ada yang bertanya, Pak Edi dari Sunter tadi, mengenai masalah bunga dan segala macam. Panjenengan ceritakan itu jenis-jenis barangnya, golongan apa, uang jaminannya apa, dan monggo panjenengan ceritakan. Terima kasih Pak Edi, yang dari Sunter. Ya. Kalau BPKB-nya itu bisa dijaminkan, hanya cepat itu ya. Bunganya murah lagi sekarang. Silakan datang ke Pegadaian. Itu bunganya hanya 1% 1 bulan. 1% 1 bulan. 1% 1 bulan. Sebentar Pak, saya mau reconfirm aja. Dulu kan menurut catatan saya itu ada hampir 1/4 Pak, untuk 15 hari. Ini 1% 1 bulan Pak. Ini adalah produk baru. Jadi di Pegadaian. Jadi namanya kreasi Pak. Kreasi, ya. Itu gimana kreasi itu gimana ini? Jadi kalau Pak Edi itu sebagai pengusaha, mau tukang bakso, tukang rokok, tukang apa silahkan. Nanti jaminannya BPKB, gitu kan, bunganya hanya 1%. Sebulan? 1 bulan 1%. Ya. Nanti itu waktunya bisa, kalau Pegadaian kan biasanya 4 bulan Pak. Ini waktunya 1 tahun atau 2 tahun. Bayarnya per bulan dicicil bunganya 1%. Kalau pinjamannya 1 juta, jadi bayarnya 1%, sebulan 1% dari 1 juta. Murah sekali nih. Ini memang bantuan dari pemerintah. Sejak kapan ini Pak? Itu ada kreasi? Sudah mulai Agustus Pak. 2004 ini. Jadi silahkan datang ke Pegadaian, nanti ke Pak Sanjoko. Pak Sanjoko, pengalaman panjenengan bagaimana mengenai program kreasi ini? Peminatnya banyak atau bagaimana? Panjenengan ceritakan. Pinjaman surat utang pemerintah itu yang bunganya cukup murah. Pegadaian membuat skema kredit Krasida sama kreasi. Krasida sama Krasida itu adalah kredit sistem angsuran, sistem gade pakai angsuran. Nah, ini syaratnya juga harus pengusaha. Kemudian yang kreasi itu ya? Krasida. Beda dengan kreasi tadi. Beda dengan kreasi. Terus. Kemudian yang kreasi sudah dijelaskan oleh Pak Slamet. Tadi juga harus mempunyai usaha, walaupun usahanya itu formal maupun non formal. Itu jaminannya BPKB untuk kreasi. Nah, untuk DKI, di DKI kita mencoba beberapa cabang yang bisa melayani itu, yaitu cabang Pasar Senen, cabang Bidara Cina, Bekasi, kemudian Depok, Tangerang. Itu dulu yang kita coba untuk melayani kreasi. Berapa cabang yang sudah dicoba dengan kreasi apa itu Krasida tadi? Krasida semua cabang 84 cabang. Kemudian untuk kreasi itu 12 cabang menyebar ke seluruh wilayah, kantor wilayah Jakarta, termasuk Sukabumi, Tangerang, Kerawang, dan lain sebagainya. Begini Pak Sanjoko, saya mau tanya, kira-kira kalau selain emas atau kendaraan, kira-kira boleh nggak seperti dulu ada wayang dan gamelan untuk agunan, begitu ada nggak? Bisa nggak kira-kira? Prinsip bisa, cuman ini soalnya dalangi. Agar poso sok kedali, bangane didol ya lo, digadek gitu. Prinsip bisa, cuman yang dinilai adalah nilai bukan nilai seninya. Tapi nilai seperti gong itu yang dinilai adalah nilai bahannya, perunggunya. Atau dan lagi wayang bisa juga. Namun di DKI ini kayaknya kalau gade wayang tidak ada. Kemungkinan ada di Jawa Tengah sama Jawa Timur masih ada. Tapi bisa. Mau gadeknya bisa kan? Bisa. Bombok nanti. Baik para pemirsa sekalian, rupa-rupanya waktu kita sudah habis. Tidak terasa memang waktu kita sudah habis. Pertanyaan dari Pak Mantap itu rupa-rupanya akan mengakhiri diskusi kita yang cukup menyenangkan pada malam hari ini. Seperti biasa, saya akan sampaikan beberapa catatan untuk Anda. Yang pertama, inovasi-inovasi baru telah ditawarkan oleh Perum Pegadaian. Tadi ada kreasi, ada Kresida, dan nanti akan banyak lagi yang ada di sana.
Dan rupa-rupanya masyarakat menyenangi itu. Inovasi-inovasi yang ditawarkan oleh Pegadaian. Kurang apa lagi? Rupa-rupanya kalau ada modal yang ringan, Pegadaian bisa melakukan itu dengan baik. Para pemirsa, itu tadi kesimpulan. Untuk tak urak-urak lagi. Monggo Mas, dandang gula, ting-tingane Mas. Raras mokswa sunaring yuang rawi dedap tidam hindering lelatan titi tentrem kahanane tanocan mokan ulu jejer garwi diri pribadi bareng surting cahya manjing ing asu sumusok jatining rasa ungon kayung yon ngungon ngranui angrarapu asrah jiwa. Para pemirsa, akhirnya kita sampai kepada kuis 250.000 bagi Anda yang bisa menjawab pertanyaan saya. Hadiah dari Bogasari. Silahkan putar untuk di luar Jabodetabek, di dalam Jabodetabek 574, 47 dan 81, sedang di luarnya 574, 47 dan 82. Para pemirsa, siapa nama tokoh yang tadi dibawa oleh Pak Mantep? Yang pertama, sing bojone cangik tadi itu. Siapa nama tokoh itu? Silakan. Halo. Halo. Ya, silakan siapa nomor tokoh yang gadek kita itu namanya siapa? Yang apa, Pak? Yang gadek gelang tadi itu namanya siapa tadi? Nama tokohnya. Yang gadek gelang? Iya. Pasti tidak tahu. Berikutnya. Ini tokoh ini adalah ada di Kompas itu. Coba Pak Mantep. Nah, tokoh ini tuh siapa namanya ini? Nah, itu yang dibawa Pak Mantep sekarang. Siapa ini? Yang ditanya ya? Ini sekarang silakan. Siapa namanya ini? Tokoh ini. Coba Bu, bujungnya anu. Wah, orang ngerti kan? Ini saya Pak. Oke, berikutnya ini yang terakhir kali. Silakan yang terakhir kali. Halo? Ya, silakan ini siapa nama tokoh ini? Petro. Baik, tidak ada yang menebak. Ini adalah Pailul. Pailul ini adalah sebenarnya apa itu namanya kreasi daripada karikatur yang ada di Kompas. Mas Dwi Kundoro ya. Yang oleh Pak Bud disuruh dimintakan izin untuk mau. Ini buatannya siapa Pak Mantap sekarang ini? Ya, ini buatan di rumah saya, Mas. Anak saya yang buat. Yang buat. Dulu ya. Pernah juga Pak Haryono Guritno pernah buat ya. Ini sekarang ini Pailul. Sayang pada malam hari ini Anda semuanya tidak ada yang mendapat hadiah Rp250.000 dari Bogasari. Para pemirsa, akhirnya kami sampaikan terima kasih matur nuwun Pak Gun,
Pak Mantep, saya terima kasih. Pak Slamet Mulyatno, Pak Sanjoko, kami juga menyampaikan terima kasih. Lek Kamsu, Mbak Wati, dan konco-konco dari Redi Wiguno, saya juga sampaikan terima kasih. Dan tentu saja saya sampaikan terima kasih kepada Bogasari. Saya, Sudarko Prawiroyudo, menyampaikan salam cempala untuk Anda. Sampai ketemu pada kesempatan yang akan datang. Selamat malam.